Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu sederhana melalui layar kecil yang mungkin sedang engkau pegang di rumah, di tempat kerja, atau bahkan ketika engkau sedang berada di perjalanan. Betapa banyak nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita hingga detik ini. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat bisa bernafas dengan tenang, dan tentu nikmat iman yang menjadi cahaya paling berharga di dalam hati seorang hamba. Maka sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang dengan kasih sayangnya masih mengizinkan kita duduk sejenak untuk merenung bersama tentang perjalanan hidup ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang teladan agung yang mengajarkan kepada kita arti sejati dari berserah diri kepada Allah, arti sejati dari ikhtiar yang seimbang dengan tawakal, serta arti sejati dari keyakinan bahwa hidup ini bukanlah sekedar kerja keras tanpa arah, melainkan perjalanan spiritual yang harus selalu dituntun oleh iman. Saudaraku, sebelum kita lebih jauh melangkah, izinkan saya mengajakmu terlebih dahulu untuk klik tombol like, share, dan subscribe di channel ini. Karena dengan itu, engkau bukan hanya mendukung perjalanan dakwah kecil ini, tetapi juga ikut menebarkan kebaikan agar semakin banyak hati yang tersentuh dan semakin banyak jiwa yang tercerahkan. Setiap jari yang engkau gerahkan untuk mendukung kebaikan akan Allah catat sebagai amal yang tak ternilai, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Sampaikanlah dariku walau satu ayat." Sahabatku, hidup ini seringkali menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat hati kita lelah. Pernahkah engkau bertanya, mengapa ada orang yang seolah-olah mudah sekali mendapatkan rezeki? Mereka tampak santai, langkah mereka ringan, namun rezeki seperti datang tanpa henti. Sementara ada juga yang sudah berusaha keras, siang dan malam bekerja, namun hasilnya tak kunjung berbanding lurus dengan tenaga yang mereka keluarkan. Pertanyaan itu barangkali pernah menghantui kita di tengah malam ketika kita menatap langit dan mencoba memahami misteri kehidupan. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali mendengar istilah hukum semesta, hukum resonansi, atau dalam bahasa yang lebih islami kita menyebutnya sebagai sunnatullah, yaitu aturan-aturan yang Allah tetapkan dalam kehidupan ini. Bahwa segala sesuatu berjalan dalam keseimbangan, dalam hukum sebab akibat, dalam garis yang Allah gariskan dengan penuh hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini memberi kita sebuah kunci yang mendasar, bahwa keadilan hidup kita sangat bergantung pada bagaimana getaran hati kita. Jika hati kita penuh rasa syukur, maka pintu-pintu nikmat akan terbuka luas. Namun jika hati ini hanya penuh keluhan, maka sesungguhnya kita sedang menutup sendiri aliran rezeki yang Allah sudah siapkan. Sahabatku, seringkali kita berpikir bahwa uang, pekerjaan, atau harta hanyalah soal kerja keras semata. Seolah-olah jika kita menambah jam kerja, menambah beban pikiran, maka hasilnya otomatis akan bertambah. Padahal kenyataan hidup tidak selalu begitu. Ada rahasia yang lebih dalam, yaitu tentang bagaimana hati kita beresonansi dengan ketetapan Allah. Bayangkanlah seekor kucing. Jika engkau kejar-kejar, ia akan lari semakin jauh. Tetapi ketika engkau duduk tenang, menghadirkan kenyamanan, bahkan mungkin hanya meletakkan makanan di dekatmu, maka kucing itu akan datang dengan sendirinya, mendekat, bahkan bersandar di kakimu. Begitulah rezeki. Ia bukan sekedar hasil dari kejaran kita, tetapi juga hasil dari keadaan batin kita. Semakin kita panik, semakin kita takut kekurangan, maka semakin jauh pula rezeki itu. Sebaliknya, semakin kita tenang, yakin, dan bersyukur, maka rezeki justru akan datang mendekat. Saudaraku,
Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis ini bukan sekedar bercerita tentang burung yang mencari makan, melainkan lebih dari itu. Burung tidak pernah menyimpan makanan untuk esok hari. Ia hanya berangkat dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan memberikannya rizki di hari itu. Maka ketika hati kita mulai belajar bersah diri seperti burung, kita akan menyadari bahwa Allah selalu menyiapkan kecukupan bahkan ketika logika kita tidak mampu menghitung dari mana datangnya. Namun kenyataannya, banyak dari kita terjebak dalam lingkaran kecemasan. Setiap kali uang keluar, hati kita dipenuhi keluhan. Setiap kali tagihan datang, kita merasa hidup semakin sempit. Padahal setiap pergerakan uang sesungguhnya hanyalah aliran energi yang datang dan pergi. Jika kita mampu melihatnya sebagai nikmat, maka energi itu akan kembali dengan bentuk yang lebih indah. Tetapi jika sejak keluarnya uang kita iringi dengan keluh kesah, maka sejak tidak sadar, kita sedang mengirimkan sinyal kekurangan yang semakin menjauhkan kita dari keberkahan. Sahabatku, dalam tradisi leluhur Nusantara, hal ini sebenarnya sudah lama dipahami. Sebelum menanam padi, para petani selalu melakukan ritual syukur. Mereka tidak menunggu hasil panen untuk bersyukur, tetapi sejak awal sudah mengucapkan terima kasih kepada Sang Pencipta. Hasilnya, ladang mereka dipenuhi berkah. Filosofi ini selaras dengan apa yang Islam ajarkan. Syukur bukanlah respon setelah mendapatkan nikmat, melainkan syukur adalah manat yang mendatangkan nikmat berikutnya. Ilmu pengetahuan modern pun membenarkan hal ini. Para peneliti menemukan bahwa rasa syukur meningkatkan hormon dopamin dan serotonin, dua hormon yang membuat otak lebih kreatif, tubuh lebih sehat, dan hati lebih bahagia. Artinya, bersyukur tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga memberi dampak nyata pada kesehatan mental dan fisik kita. Inilah bukti bahwa ajaran Islam sejalan dengan hukum semesta dan penemuan ilmiah. Maka saudaraku, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita luruskan hati. Mari kita tanamkan niat bahwa setiap kata yang kita dengar hari ini bukan hanya hiburan telinga, tetapi obat bagi jiwa. Jangan pernah meremehkan satu kalimat kebaikan, karena bisa jadi satu kalimat itu akan menjadi titik balik dalam hidupmu. Hari ini kita akan menyusuri sebuah tema besar yang sering disalahpahami banyak orang, yaitu tentang ilmu pasrah. Pasrah bukan berarti menyerah tanpa usaha. Pasrah bukan berarti malas menunggu keajaiban. Pasrah adalah strategi spiritual, mental, dan bahkan finansial yang mampu mengubah cara hidup kita secara menyeluruh. Ilmu pasrah adalah kunci untuk melepaskan diri dari jerat hustle culture yang membuat banyak orang hidup dalam lingkaran stres tanpa ujung. Ilmu pasrah adalah seni untuk menyeimbangkan antara ikhtiar dan tawakal. Dan ilmu pasrah adalah jalan untuk membuka pintu rezeki yang lebih luas, yang selama ini mungkin tertutup karena hati kita masih terlalu sibuk menggenjam. Sahabatku, inilah perjalanan kita hari ini. Perjalanan yang akan membawa kita memahami bagaimana resonansi hati mampu mengudara rezeki, bagaimana rasa syukur mampu membuka pintu-pintu kelimpahan, dan bagaimana ilmu pasrah bisa menjadi tombol reset untuk mengembalikan hidup kita ke jalur yang seharusnya. Maka duduklah dengan tenang, sediakan hatimu, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami makna pasrah sebagai keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal, mari kita menyelami lebih dalam bagaimana pasrah itu bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Karena seringkali orang bertanya, bagaimana mungkin dengan pasrah justru rezeki semakin mudah datang? Bukankah kalau kita diam saja maka tidak ada yang terjadi? Pertanyaan ini wajar, karena banyak orang salah menafsirkan pasrah sebagai alasan untuk berhenti berusaha. Padahal, pasrah yang benar justru membuka jalan-jalan rezeki yang tidak pernah kita bayangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22,
Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasirun. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayat ini menegaskan bahwa semua peristiwa, baik yang kita anggap nikmat maupun musibah, semuanya sudah tertulis dalam ketetapan Allah. Maka pasrah bukan berarti menyerah tanpa arah, tetapi sikap hati yang percaya bahwa apapun yang terjadi tidak pernah salah sasaran. Sahabatku, bayangkan sebuah perjalanan panjang di jalan raya. Ada saatnya kita melaju cepat karena jalannya lapang. Ada saatnya kita harus berhenti karena lampu merah. Ada pula saat kita dipaksa melambat karena macet. Semua itu adalah bagian dari perjalanan. Kita tidak bisa memaksa jalan selalu kosong, tidak bisa memaksa lampu selalu hijau. Kita hanya bisa menerima ritme itu sambil tetap melangkah. Demikianlah hidup. Ada saat kita diberi kelapangan, ada saat kita diuji dengan kesulitan, dan ilmu pasrah mengajarkan kita untuk menerima semua ritme itu dengan tenang, tanpa kehilangan arah. Rasulullah SAW sendiri adalah teladan dalam pasrah yang sejati. Beliau berusaha dengan sekuat tenaga, berjuang dalam dakwah, mengatur strategi perang, dan mendidik umat. Tetapi setelah semua itu, beliau selalu menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Dalam perang Badar misalnya, Rasulullah berdoa dengan penuh kepasrahan. Ya Allah, jika pasukan ini binasa hari ini, maka tidak ada lagi yang akan menyembahmu di bumi. Doa itu adalah wujud pasrah yang tulus setelah usaha maksimal. Dan Allah menjawab dengan menurunkan pertolongan malaikat. Sahabatku, mari kita lihat bagaimana pasrah ini berbuah nyata dalam kehidupan. Ada banyak kisah di mana orang yang ikhlas pasrah justru mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin engkau sendiri pernah mengalaminya. Saat engkau berada di titik lelah, ketika semua usaha terasa sia-sia, tiba-tiba datang pertolongan yang tidak pernah engkau duga. Entah itu bantuan dari seseorang, peluang baru yang muncul tiba-tiba, atau pintu yang terbuka begitu saja. Itu bukan kebetulan, tetapi bukti bahwa pasrah menghubungkan hati kita dengan pertolongan Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin menulis bahwa salah satu buah dari tawakal adalah tenangnya hati meski segala sesuatu tampak kacau. Beliau berkata, orang yang bertawakal tidak pernah takut akan hilangnya rezeki, sebab ia yakin rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Justru orang yang tidak bertawakal, meski memiliki harta melimpah, tetap saja hatinya gelisah. Betapa banyak orang di dunia modern hari ini yang secara lahiriah terlihat kaya, tetapi hatinya tidak pernah merasa cukup. Mereka terus mengejar, terus cemas, terus merasa kurang. Padahal yang mereka cari sebenarnya bukan harta, melainkan rasa tenang. Dan rasa tenang itu hanya bisa lahir dari hati yang pasrah kepada Allah. Sahabatku, mari kita merenungkan sebuah kisah yang penuh hikmah. Nabi Musa alaihissalam pernah diperintahkan Allah untuk berjalan bersama seorang hambanya yang soleh, yaitu Khidir alaihissalam. Dalam perjalanan itu, Khidir melakukan hal-hal yang tampak aneh bagi Musa, merusak perahu, membunuh seorang anak, dan memperbaiki dinding tanpa imbalan. Musa protes karena tidak mengerti alasannya. Tetapi pada akhirnya, Khidir menjelaskan bahwa semua itu dilakukan atas perintah Allah dan memiliki hikmah besar. Perahu dirusak agar tidak dirampas pengusaha zolim. Anak kecil itu dibunuh agar orang tuanya tidak tersesat karena kejahatannya, dan dinding diperbaiki karena di bawahnya ada harta anak yatim yang harus dijaga. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak semua yang tampak buruk itu benar-benar buruk. Ada rahasia di balik setiap peristiwa. Dan pasrah berarti percaya bahwa Allah sedang menulis skenario yang lebih indah meski kita belum mengerti saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini adalah obat bagi hati yang sedang kecewa. Sebab seringkali kita mengira bahwa yang kita inginkan adalah yang terbaik. Tetapi Allah lebih tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Dan pasrah berarti menerima keputusan Allah dengan yakin bahwa apapun yang ditetapkannya pasti lebih baik untuk kita, meski pahit di awalnya. Sahabatku, ilmu pasrah juga melatih kita untuk tidak terlalu bergantung pada manusia. Sebab sebesar apapun cinta dan perhatian mereka, tetap ada batasnya. Ada saat di mana mereka tidak bisa membantu, ada saat di mana mereka pergi, ada saat di mana mereka mengecewakan. Tetapi Allah tidak pernah pergi. Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang bersandar kepadanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Cintailah siapapun secukupnya, karena bisa jadi suatu hari dia akan menjadi orang yang engkau benci. Dan bencilah siapapun secukupnya, karena bisa jadi suatu hari dia akan menjadi orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengingatkan bahwa manusia selalu berubah. Maka jangan jadikan manusia sebagai sandaran utama, karena itu hanya akan melahirkan luka. Sandarkanlah hatimu hanya kepada Allah, karena Dia tidak pernah berubah. Dia selalu ada, selalu mendengar, selalu menolong. Sahabatku, bukankah seringkali kita merasa sepi ketika menghilangkan seseorang yang kita cintai? Kita merasa hampa, tidak ada arah, tidak ada tempat bersandar. Tetapi justru disitulah Allah ingin mengajarkan bahwa hanya Dialah yang pantas menjadi sandaran sejati. Kesepianmu bukan tanda bahwa Allah meninggalkanmu, tetapi tanda bahwa Allah sedang membuka ruang di hatimu agar hanya Dialah yang mengisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat 16, "Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma yuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Betapa indah ayat ini. Allah lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Artinya, tidak ada satupun yang bisa lebih memahami kita selain Allah. Maka kepada siapa lagi kita harus pasrah, kalau bukan kepadanya? Sahabatku, ilmu pasrah juga melatih kita untuk bersyukur dalam setiap keadaan. Karena syukur adalah magnet terbesar bagi rezeki. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum fa inna 'adzabi lasyadidun." Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Orang yang pasrah selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Ketika nikmat datang, ia bersyukur karena diberi. Ketika ujian datang, ia bersyukur karena itu tanda Allah masih peduli. Bahkan ketika kehilangan, ia tetap bersyukur karena percaya bahwa kehilangan itu diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan syukur inilah yang membuat hidupnya terus dipenuhi keberkahan. Sahabatku, mari kita tanyakan kepada hati kita masing-masing. Sudahkah kita benar-benar bersyukur? Ataukah kita masih sibuk menghitung apa yang hilang sehingga lupa menghargai apa yang masih ada? Sudahkah kita pasrah kepada Allah dengan sepenuh hati? Ataukah kita masih berusaha menggenggam sesuatu yang sebenarnya Allah ingin kita lepaskan? Ilmu pasrah adalah seni melepaskan dengan ikhlas. Melepaskan rasa takut, melepaskan kegelisahan, melepaskan keinginan yang terlalu mengikat. Dan ketika kita mampu melepaskan itu semua, justru hati kita akan dipenuhi dengan ketenangan yang lebih dalam. Sahabatku, perjalanan hidup ini adalah perjalanan menuju Allah. Setiap kehilangan, setiap kegagalan, setiap luka, semuanya itu adalah tanda-tanda darinya agar kita kembali. Dan pasrah adalah kendaraan terbaik untuk sampai kepadanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami makna pasrah sebagai keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal, mari kita menyelami lebih dalam bagaimana pasrah itu bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Karena seringkali orang bertanya, bagaimana mungkin dengan pasrah justru rezeki semakin mudah datang? Bukankah kalau kita diam saja, maka tidak ada yang terjadi? Pertanyaan ini wajar, karena banyak orang salah menafsirkan pasrah sebagai alasan untuk berhenti berusaha.
Padahal pasrah yang benar justru membuka jalan-jalan rizki yang tidak pernah kita bayangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab, Lauh Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayat ini menegaskan bahwa semua peristiwa, baik yang kita anggap nikmat maupun musibah, semuanya sudah tertulis dalam ketetapan Allah. Maka pasrah bukan berarti menyerah tanpa arah, tetapi sikap hati yang percaya bahwa apapun yang terjadi tidak pernah salah sasaran. Sahabatku, bayangkan sebuah perjalanan panjang di jalan raya. Ada saatnya di mana kita melaju cepat karena jalannya lapang, ada saatnya kita harus berhenti karena lampu merah, ada pula saat kita dipaksa melambat karena macet. Semua itu adalah bagian dari perjalanan. Kita tidak bisa memaksa jalan selalu kosong, tidak bisa memaksa lampu selalu hijau. Kita hanya bisa menerima ritme itu sambil tetap melangkah. Demikianlah hidup. Ada saatnya kita diberi kelapangan, ada saatnya kita diuji dengan kesulitan. Dan ilmu pasrah mengajarkan kita untuk menerima semua ritme itu dengan tenang, tanpa kehilangan arah. Sahabatku, mari kita lihat bagaimana pasrah ini berbuah nyata dalam kehidupan. Ada banyak kisah di mana orang yang ikhlas pasrah justru mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin engkau sendiri pernah mengalaminya. Saat kamu berada di titik lelah, ketika semua usaha terasa sia-sia, tiba-tiba datang pertolongan yang tidak pernah engkau duga. Entah itu bantuan dari seseorang, peluang baru yang muncul tiba-tiba, atau pintu yang terbuka begitu saja. Itu bukan kebetulan, tetapi bukti bahwa pasrah menghubungkan hati kita dengan pertolongan Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin menulis bahwa salah satu buah dari tawakal adalah tenangnya hati meski segala sesuatu tampak kaos. Beliau berkata, orang yang bertawakal tidak pernah takut akan hilangnya rizki, sebab ia yakin rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Justru orang yang tidak bertawakal, meski memiliki harta melimpah, tetap saja hatinya gelisah. Betapa banyak orang di dunia modern hari ini yang secara lahiriah terlihat kaya, tetapi hatinya tidak pernah merasa cukup. Mereka terus mengejar, terus cemas, terus merasa kurang. Padahal yang mereka cari sebenarnya bukan harta, melainkan rasa tenang. Dan rasa tenang itu hanya bisa lahir dari hati yang pasrah kepada Allah. Sahabatku, mari kita merenungkan sebuah kisah yang penuh hikmah. Nabi Musa alaihissalam pernah diperintahkan oleh Allah untuk berjalan bersama seorang hambanya yang soleh, yaitu Khidir. Dalam perjalanan itu, Khidir melakukan hal-hal yang tampak aneh bagi Musa. Merusak perahu, membunuh seorang anak, dan memperbaiki dinding tanpa imbalan. Musa protes karena tidak mengerti alasannya. Tetapi pada akhirnya, Khidir menjelaskan bahwa semua itu dilakukan atas perintah Allah dan memiliki hikmah besar. Perahu dirusak agar tidak dirampas penguasa zalim, anak kecil itu dibunuh agar orang tuanya tidak tersesat karena kejahatannya, dan dinding diperbaiki karena di bawahnya ada harta anak yatim yang harus dijaga. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak semua yang tampak buruk itu benar-benar buruk. Ada rahasia di balik setiap peristiwa. Dan pasrah berarti percaya bahwa Allah sedang menulis skenario yang lebih indah meski kita belum mengerti saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal hal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini adalah obat bagi hati yang sedang kecewa, sebab seringkali kita mengira bahwa yang kita inginkan adalah yang terbaik, tetapi Allah lebih tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Dan pasrah berarti menerima keputusan Allah dengan yakin bahwa apapun yang ditetapkannya pasti lebih baik untuk kita meski pahit di awalnya.
Sahabatku, ilmu pasrah juga melatih kita untuk tidak terlalu bergantung pada manusia. Karena sebesar apapun cinta dan perhatian mereka, tetap ada batasnya. Ada saatnya di mana mereka tidak bisa membantu. Ada saatnya di mana mereka pergi. Ada saatnya di mana mereka mengecewakan. Tetapi Allah tidak pernah pergi. Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang bersandar kepadanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Cintailah siapapun secukupnya karena bisa jadi suatu hari dia akan menjadi orang yang engkau benci. Dan bencilah siapapun secukupnya karena bisa jadi suatu hari dia akan menjadi orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengingatkan kita bahwa manusia selalu berubah. Maka jangan jadikan manusia sebagai sandaran utama, karena itu hanya akan melahirkan luka. Sandarkanlah hatimu hanya kepada Allah, karena Dia tidak pernah berubah. Dia selalu ada, selalu mendengar, selalu menolong. Sahabatku, bukankah seringkali kita merasa sepi ketika menghilangkan seseorang yang kita cintai? Kita merasa hidup hampa, tidak ada arah, tidak ada tempat bersandar. Tetapi justru disitulah Allah ingin mengajarkan bahwa hanya Dia yang pantas menjadi sandaran sejati. Kesepianmu bukan tanda bahwa Allah meninggalkanmu, tetapi tanda bahwa Allah sedang membuka ruang di hatimu agar hanya Dia yang mengisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat 16. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Betapa indah ayat ini. Allah lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Artinya tidak ada satupun yang bisa lebih memahami kita selain Allah. Maka kepada siapa lagi kita harus pasrah kalau bukan kepadanya? Sahabatku, ilmu pasrah juga melatih kita untuk bersyukur dalam setiap keadaan. Karena syukur adalah mahana terbesar bagi rezeki. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Laqad syakartum la azidannakum wa la in syakartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Orang yang pasrah selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Ketika nikmat datang, ia bersyukur karena diberi. Ketika ujian datang, ia bersyukur karena itu tanda Allah masih peduli. Bahkan ketika kehilangan, ia tetap bersyukur karena percaya bahwa kehilangan itu diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan syukur inilah yang membuat hidupnya terus dipenuhi berkah. Sahabatku, mari kita tanyakan kepada hati kita masing-masing. Sudahkah kita benar-benar bersyukur? Ataukah kita masih sibuk menghitung apa yang hilang sehingga lupa menghargai apa yang masih ada? Sudahkah kita pasrah kepada Allah dengan sepenuh hati? Ataukah kita masih berusaha menggenggam sesuatu yang sebenarnya Allah ingin kita lepaskan? Ilmu pasrah adalah seni melepaskan dengan ikhlas, melepaskan rasa takut, melepaskan kegelisahan, melepaskan keinginan yang terlalu mengikat. Dan ketika kita mampu melepaskan itu semua, justru hati kita akan dipenuhi dengan ketenangan yang lebih dalam. Sahabatku, perjalanan hidup ini adalah perjalanan menuju Allah. Setiap kehilangan, setiap kegagalan, setiap luka, semuanya adalah tanda-tanda darinya agar kita kembali. Dan pasrah adalah kendaraan terbaik untuk sampai kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita menempuh perjalanan panjang dalam pembahasan ini, kini tibalah kita pada bagian penutup. Mari kita duduk sejenak dalam keheningan hati, merenungkan setiap kata yang telah kita dengar. Karena ilmu bukan sekedar untuk dihafal, tetapi untuk mengubah hati dan menuntun langkah. Kita telah membicarakan tentang hidup yang penuh dengan misteri, tentang rezeki yang kadang datang dengan cara tak terduga, tentang ikhtiar yang wajib dijalani, dan tentang pasrah yang menjadi kunci ketenangan. Semua itu bukanlah teori kosong, melainkan kenyataan yang Allah tunjukkan setiap hari dalam hidup kita. Sahabatku, betapa banyak manusia yang hidup dalam keresahan karena terlalu sibuk mengejar dunia. Mereka berpikir bahwa dengan kerja keras semata, semua akan bisa diraih. Padahal dunia ini penuh keterbatasan. Tidak semua yang kita kejar akan kita dapatkan. Dan tidak semua yang kita dapatkan akan membuat kita bahagia. Pada akhirnya, hati manusia akan tetap merasa kosong jika tidak disandarkan kepada Allah. Maka pasrahlah yang menjadi kunci
agar hati itu kembali tenang, kembali menemukan rumahnya, kembali mengenal bahwa ada zat yang maha mengatur di balik semua peristiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ayat ini adalah penegas bahwa ketenangan sejati tidak datang dari harta, jabatan, atau pujian manusia, tetapi hanya dari zikrullah. Ketika lidah kita sibuk menyebut nama Allah, ketika hati kita pasrah penuh kepadanya, maka dunia yang riuh ini tidak lagi mampu merampas ketenangan kita. Sahabatku, mungkin di antara kita ada yang masih merasa khawatir tentang masa depan. Khawatir tentang rezeki, tentang jodoh, tentang anak-anak, tentang karir, atau tentang kesehatan. Tetapi ingatlah firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balihun amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Inilah janji Allah. Janji yang tidak pernah diingkari. Barang siapa bersandar hanya kepadanya, maka Allah cukup baginya. Tidak peduli sebesar apa masalahmu, serumit apa jalan hidupmu. Jika engkau benar-benar bertawakal, Allah akan cukupkan. Kadang kecukupan itu berupa solusi. Kadang berupa kekuatan hati untuk sabar. Kadang berupa jalan baru yang lebih indah. Saudaraku, pelajaran terbesar dari semua ini adalah bahwa kita bukanlah pengendali hidup ini. Kita hanyalah hamba yang diberi kesempatan untuk berusaha dan berdoa. Selebihnya, Allah yang menentukan hasil. Maka jangan pernah letih untuk berusaha. Jangan pernah malas untuk berdoa. Tetapi juga jangan pernah lupa untuk pasrah. Karena tanpa pasrah, ikhtiar hanya akan melahirkan lelah. Tetapi dengan pasrah, lelah itu berubah menjadi ibadah. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW selalu menutup setiap urusan dengan doa, menyerahkan semuanya kepada Allah. Lihatlah para sahabat yang tidak pernah gentar menghadapi rintangan, karena hati mereka penuh dengan tawakal. Lihatlah para ulama dan salihin yang hidup sederhana, tetapi hati mereka lapang, karena mereka sudah melepaskan beban dunia dengan pasrah. Semua itu adalah teladan bagi kita. Maka marilah kita belajar untuk pasrah dengan elegan. Pasrah bukan berarti berhenti bekerja, bukan berarti berhenti bercita-cita, tetapi berarti kita sadar bahwa hasil akhir bukan di tangan kita. Kita lakukan bagian kita sebaik-baiknya, lalu menyerahkannya kepada Allah. Dan ketika itu kita lakukan, hati kita akan merasakan ketenangan yang tak bisa diberikan oleh apapun di dunia ini. Sahabatku, sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, izinkan aku mengingatkan sekali lagi. Jangan biarkan dunia yang fana ini mencuri ketenangan hatimu. Jangan biarkan ketakutan akan kekurangan membuatmu lupa bahwa Allah adalah Al-Ghaniyyu, Zat yang maha kaya. Jangan biarkan kehilangan membuatmu lupa bahwa Allah adalah Al-Wakil, Zat yang maha menjaga. Dan jangan biarkan kegagalan membuatmu lupa bahwa Allah adalah Al-Hakim, Zat yang maha bijaksana. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, yakinlah itu adalah bagian dari skenario Allah. Skenario yang sempurna, skenario yang tidak pernah salah, skenario yang ditulis dengan cinta. Tugas kita hanyalah percaya, pasrah, dan terus berjalan dalam iman. Sahabatku yang baik, jika engkau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like agar semakin banyak saudara kita yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa juga untuk subscribe agar engkau tidak ketinggalan pembahasan berikutnya yang insya Allah akan membawa hati kita semakin dekat kepada Allah. Tuliskan komentar terbaikmu di bawah, karena siapa tahu kata-katamu menjadi penguat bagi orang lain yang sedang berjuang. Dan jangan lupa sebarkan video ini kepada sahabat, keluarga, atau siapapun yang kau cintai, agar semakin banyak yang tercerahkan. Mari kita terus berjalan bersama dalam cahaya iman, menata hati agar selalu pasrah, dan meneguhkan langkah agar tidak mudah goyah.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, memberikan keberkahan dalam hidup kita, dan meneguhkan hati kita di jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.